Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamilia, NIM 2018-57002, mahasiswa program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas dari mata kuliah Manajemen Industri Jasa yang diampu oleh Ibu Vika Indida Asri. Adapun pembahasan kali ini yaitu membahas analisis pelayanan IndiHome PT Telekomunikasi menggunakan metode ServQual. Poin pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang penelitian. PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau Persero yang sering disebut Telkom Indonesia merupakan perusahaan penyedia layanan jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan yang memegang saham PT Telekomunikasi Seluler atau sering disebut Telkomsel memiliki 15 juta pengguna telepon tetap dan 104 juta pengguna telepon seluler. Telkom Indonesia memiliki saham sebesar 52,47% yang dipegang oleh pemerintah Indonesia, kemudian 47,53% dimiliki oleh publik, Bank of New York, dan investor dalam negeri. IndiHome merupakan salah satu produk dari Telkom Indonesia yang menyediakan internet dengan berbagai pilihan paket internet. IndiHome sendiri mendapatkan penghargaan Fixed Broadband Internet dan meraih gelar Top Fixed Internet Provider serta menjadi brand nomor 1 pilihan masyarakat dalam ajang penghargaan bergengsi Top IT dan Telco pada tahun 2016. Dalam memberikan pelayanan terbaik, perusahaan tidak dapat berfokus pada pengembangan produk, namun harus mempertimbangkan kualitas pelayanan. Berikut ini data keluhan pelanggan atas layanan IndiHome berdasarkan penelitian dari Basri Jatmiko pada tahun 2016 dan Natalius Budiman dan Wijayanto pada tahun 2020. Dapat dilihat grafik kepuasan pelanggan IndiHome sumber dari Telkom pada tahun 2016, di mana berdasarkan grafik dipaparkan dapat dilihat bahwa mayoritas pelanggan IndiHome merasa kekecewaan terhadap layanan yang diberikan pada kisaran berlangganan lebih dari 36 bulan. Ditemukan lagi berdasarkan survei YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Pontianak pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 11,79% dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 4,08%. Terdapat pula 9 pengaduan sepanjang tahun 2020, yaitu pengaduan mengenai jaringan internet sebesar 32%, kemudian mengenai pemotongan pulsa sebesar 20%, kemudian sistem tagihan sebesar 14%, dan pengaduan lainnya sebesar 10%. PT Telkom Indonesia sendiri mengatakan melalui Bapak Budi Rahayu bahwa setidaknya menerima aduan sebesar 320.000 setiap bulannya atau 4% dari jumlah pengguna IndiHome. Dari permasalahan tersebut dapat perlu adanya analisis layanan IndiHome yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga pelanggan mendapat layanan yang efektif. Beranjak dari permasalahan, berikut ini metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan metode case study. Sesuai dengan flowchart penelitian, tahap awal yaitu melakukan studi pustaka menggunakan jurnal yang berhubungan dengan penelitian dan dilanjutkan identifikasi permasalahan. Kemudian tahap pengumpulan data diambil dari jurnal referensi dan dilakukan analisa data yang diperoleh. Kemudian tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kerangka penelitian sebagai berikut. Metode ServQual memiliki 5 dimensi. Yang pertama yaitu reliability, kemudian responsiveness, dan assurance, MPT, serta tangibles. Dari 5 dimensi tersebut dilakukan persentase skor akhir untuk diidentifikasi pelayanan IndiHome kepada customer. Selanjutnya yaitu pembahasan penelitian.
dilakukan penyebaran kuesioner terhadap responden untuk mencari nilai dari kepuasan customer IndiHome. Adapun karakteristik responden yang diperlukan dalam mencari tingkat kepuasan customer IndiHome yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, dan periode berlangganan. Dari tabel karakteristik tersebut dihasilkanlah hasil kuesioner kepuasan customer IndiHome berupa persentase rata-rata skor kualitas pelayanan serta nilai akhir dari kepuasan pelanggan, di mana dari dimensi reliability diperoleh persentase sebesar 78,87%, kemudian dimensi responsiveness sebesar 77,79%, kemudian dimensi assurance sebesar 87,25%, kemudian dimensi MPT sebesar 81,54%, kemudian dimensi tangible sebesar 82,76%. Maka diperoleh rata-rata skor kualitas pelayanan sebesar 81,24% dan kepuasan pelanggan bernilai 74,54%. Dari data tersebut dilakukan uji hipotesis secara parsial dari 5 dimensi kuesioner, di mana memiliki T hitung lebih besar dari T-table. T-table bernilai 1,965. Sehingga dapat disimpulkan keputusan yang diambil pada 4 variabel tersebut dinyatakan H0 ditolak. Nilai signifikasi dari reliability, responsiveness, MPT, dan tangible menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05, yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Assurance memiliki T hitung lebih kecil dari T-table, sehingga H0 dinyatakan diterima. Nilai signifikan dari assurance menunjukkan nilai yang lebih besar daripada nilai koefisien yaitu 0,05, yang berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Koefisien regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel reliability, responsiveness, MPT, dan tangible memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan assurance tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Variabel reliability memiliki koefisien regresi sehingga sebesar 0,420, sedangkan assurance yang terendah yaitu negatif 0,017, sesuai pada tabel di layar. Dari data di atas menunjukkan perolehan F hitung sebesar 131,552 dengan nilai signifikansi 0,000, di mana F tabel sebesar 2,627, maka F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 131,552 lebih besar daripada 2,627. Dan memiliki nilai signifikasi yang lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05. Dengan kriteria ini, maka H0 ditolak, yang menandakan bahwa variabel kualitas pelayanan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu menghitung perhitungan rata-rata tingkat kinerja pelayanan. Nah, berikut ini tabel hasil perhitungan tingkat kinerja pelayanan IndiHome kepada 100 responden untuk mengukur tingkat pelayanan kinerja petugas. Perhitungan rata-rata diperoleh dari penjumlahan setiap nilai atribut pertanyaan tingkat kinerja dan dibagi dengan jumlah responden. Hasilnya, rata-rata tingkat kinerja sebesar 4,06. Selanjutnya yaitu tabel rata-rata tingkat harapan. Rata-rata tingkat harapan dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat kinerja petugas layanan IndiHome dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Perhitungan tersebut diperoleh dengan menjumlahkan setiap nilai atribut pertanyaan tingkat kinerja, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Hasilnya, rata-rata tingkat harapan sebesar 4,24.
Untuk mengetahui kesenjangan antara atribut, maka dicari nilai gap serve qual, di mana berfungsi untuk mengetahui kesenjangan antara atribut maupun antar dimensi dengan cara skor kinerja dikurangi dengan skor harapan. Hasilnya negatif 0,18. Berdasarkan nilai dari gap serve qual, maka diperoleh tabel prioritas perbaikan. Perhitungan pada tabel di atas bertujuan untuk menentukan skala prioritas perbaikan yang akan dilakukan terhadap ke-12 atribut yang memiliki posisi layanan. Posisi layanan sekarang di bawah posisi MSA. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara mengkalikan nilai gap serve qual dengan nilai tingkat pelayanan minimum. Maka dihasilkanlah tabel prioritas perbaikan di layar. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa atribut nomor 7 yang terdapat pada dimensi reliability atau keandalan, yaitu proses perbaikan gangguan internet yang dijadwalkan tepat waktu memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu negatif 2,37. Sehingga atribut tersebut menjadi prioritas pertama dalam perbaikan kualitas layanan. Sementara itu, atribut dengan hasil perhitungan terendah terdapat pada atribut nomor 10 pada dimensi reliability atau keandalan, yaitu petugas layanan terampil dalam menangani pelanggan dengan nilai 0,04. Sehingga atribut tersebut menjadi prioritas akhir dalam perbaikan kualitas layanan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara setiap dimensi kualitas pelayanan, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Reliability memiliki nilai koefisien regresi tertinggi sehingga perlu adanya perbaikan. Adapun perbaikan yang disarankan yaitu perbaikan jaringan internet, kemudian peralatan pelayanan, serta fasilitas customer service dari IndiHome PT Telkom Indonesia. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.